Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Gani dengan jurnal 058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya terkait mikropropagasi tanaman pangan dengan judul jurnal In Vitro Micropropagation of Cassava Trog Low Cost Tissue Culture yang ditulis oleh Kwame, Gitonga, Maina, Moyo, dan Michael. Jurnal ini dipublikasikan pada Januari 2012 dan penelitian ini dilakukan di Departemen Ilmu Pertanian dan Teknologi Universitas Kenyatta dan Departemen Pertanian di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Meru. Penelitian ini ditujukan untuk memfasilitasi produksi singkong yang berkelanjutan berkontribusi pada pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Para penulis juga menekankan pentingnya tanaman toleran kekeringan seperti singkong dalam memerangi kerawanan pangan sambil menyoroti bahwa akses yang tidak memadai terhadap bahan tanam bebas penyakit merupakan hambatan utama untuk meningkatkan produksi. Dengan menunjukkan alternatif yang hemat biaya, penelitian ini menawarkan solusi berkelanjutan yang dapat membantu penyebaran budidaya singkong yang lebih luas. Ada pendahuluan. Singkong dengan nama ilmiah Manihot esculenta ini merupakan salah satu tanaman pangan utama untuk jutaan orang Afrika Timur dan Tengah, serta merupakan tanaman pangan kedua terpenting di benua Afrika setelah jagung. Permintaan cassava atau singkong ini terus meningkat karena potensinya dalam industri biofuel. Adapun masalah, yaitu salah satu masalah utamanya adalah kekurangan bahan tanam bebas penyakit yang dapat diatasi melalui teknologi kultur jaringan. Namun, teknologi ini seringkali mahal yang membatasi adopsinya di kalangan petani kecil, sehingga perlu diimplementasikan intervensi yang dapat menurunkan biaya produksi untuk meningkatkan aksesibilitas bahan tanam yang dihasilkan dari kultur jaringan di daerah tersebut. Meskipun upaya pembenihan telah dilakukan untuk mengembangkan varietas yang lebih baik, kemudian ada bahan dan metode. Yang pertama itu varietas tanaman, di mana dalam penelitian ini menggunakan dua varietas singkong yang dianalisis, KMF1 dan Musericeri, diperoleh dari Kenya Agriculture Research Institute atau KARI dan dibudidayakan di Kenyatta University. Yang kedua itu media kultur. Yang pertama itu ada medium biaya rendah dengan menggunakan 2 gram per liter Easy Grow vegetative fertilizer dengan rasio 27:10:16 disertai unsur hara mikro. Kemudian 30 gram per liter of table sugar dan 9 gram per liter agar. Yang kedua itu medium konvensional yang menggunakan Nurecy GN Scope atau medium MS yang dilengkapi dengan 30 gram per liter sukrosa dan 3 gram per liter Gelrate. Kemudian itu persiapan explant yang memanfaatkan potongan nodal yang diperoleh dari batang tanaman dengan metode sterilisasi menggunakan 70% etanol dan jik atau pemutih komersial. Kemudian untuk peralatan, alat untuk sterilisasi dan pemotongan explant seperti pisau, bedah steril. Kemudian ada ruang kultur dengan pengaturan suhu 28 derajat Celcius, pencahayaan 2000 lux, dan siklus fotoperiod 16 jam terang dan 8 jam gelap. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Musericeri memiliki efisiensi regenerasi yang lebih baik dibandingkan dengan KMS1 dalam kondisi mikropropagasi menggunakan media rendah biaya yang diformulasikan dengan Easy Grow vegetative fertilizer. Untuk hasil penelitian pada jumlah daun, Musericeri menghasilkan jumlah rata-rata daun yang lebih tinggi dibandingkan KMS1 pada kedua media. Selama inisiasi, jumlah daun di media konvensional lebih tinggi, tetapi pada subkultur pertama dan kedua, media rendah biaya menghasilkan lebih banyak daun. Untuk rata-rata yang dihasilkan oleh Musericeri pada jumlah knot, di media rendah Musericeri lebih unggul dalam pembentukan nodal yang merupakan kunci utama penggandaan tanaman.
Kemudian untuk jumlah akar, Musari-Sari juga menunjukkan jumlah akar yang lebih tinggi pada kedua media, membuktikan ketahanannya dalam adaptasi pada kondisi kultur jaringan. Kemudian untuk tinggi tanaman, varietas Musari-Sari menghasilkan tanaman yang lebih tinggi selama inokulasi dan 2 subkultur dibandingkan KME1, yang menunjukkan adanya hubungan antara tinggi tanaman dan jumlah node yang dihasilkan berimplikasi pada potensi penggandaan yang lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan media rendah biaya tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan efisiensi regenerasi dari varietas Musari-Sari yang merupakan langkah positif untuk mikropropagasi singkong. Efektivitas dan potensi penggunaan medium biaya rendah untuk mikropropagasi singkong ini pada penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Easy Grow vegetative fertilizer sebagai pengganti sumber nutrisi konvensional dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan, mencapai penghematan hingga 92,2% untuk nutrisi dan 97,1% untuk sumber karbon. Varietas singkong Musari-Sari menunjukkan efisiensi regenerasi yang lebih baik dibandingkan KME1 dengan menghasilkan lebih banyak nodus, daun, dan akar. Peningkatan jumlah nodus yang merupakan faktor kunci dalam penggandaan tanaman melalui kultur in vitro diidentifikasi sebagai hasil dari sifat genetik varietas tersebut dan kondisi nutrisional medium yang optimal. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya keberadaan daun yang baik dalam mendukung keberhasilan aklimatisasi plantlet. Medium biaya rendah terbukti efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil, menawarkan solusi berkelanjutan dalam penyediaan bahan tanam bebas penyakit bagi para petani kecil, serta berpotensi untuk meningkatkan adopsi teknologi kultur jaringan di sub-Sahara Afrika. Baik, adapun kesimpulan dari review jurnal ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya produksi plantlet selama kultur jaringan dapat dicapai dengan menggunakan sumber nutrisi alternatif MS yang tersedia secara lokal. Protokol medium biaya rendah yang dievaluasi dalam studi ini memiliki potensi untuk diadopsi secara luas dalam produksi bahan tanam singkong. Hal ini akan secara signifikan meningkatkan ketersediaan bahan tanam singkong dengan harga terjangkau yang pada gilirannya dapat memperkuat produksi komoditas tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.